Pagi ini kita mau devotion kembali. Sebelum kita mulai devotion, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, dan saat ini kami ingin menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah ini berkenan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, sekolah kami, dan bahkan bangsa kami ke dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Pagi ini kita memuji Tuhan kembali dengan bersyukur. Anak-anak boleh bangkit berdiri. Selamat pagi anak-anak sekolah Mahanaim. Salam rindu dari saya, Miss Ripka Helena. Sudah lama tidak berjumpa. Saya tetap berdoa dari tempat ini tetap ada kasih Tuhan mengalir di antara kita semuanya. Ya, sebelum kita memulai semua aktivitas kita pelajaran, mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa sejenak. Bapa, terima kasih kami menikmati kemurahan dan kasih setia Tuhan. Dengan semua hari-hari yang kami lewati, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami menikmati semua rekayasa ilahi. Terima kasih Tuhan.
penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Semua Tuhan, kesehatan, terima kasih Tuhan buat bahkan di lingkungan kami, pemerintahan kami, Indonesia, semua kondusif, semua di dalam jaminan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada Allah yang hidup di tengah-tengah kami, yang menyertai kami dengan hari-hari kami, sehingga kami berkemenangan. Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, mari tembusi hati kami Tuhan, jiwa kami, roh kami, biar kami mengenal dan mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah mungkin, bahkan anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Baca dari Roma 12 ayat 1-2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau kita menyimak satu nasihat dari Paulus kepada kita di nats ini kepada orang-orang di Roma, satu nasihat yang sangat mendasar. Kelihatannya sangat sederhana, tetapi ini sangat mendasar dan sangat dalam artinya. Paulus menasehatkan kita tidak mempersembahkan sesuatu yang wow, tetapi hidup. Kalau bicara tentang hidup, itu berbicara tentang keseluruhan, whole. Hidup itu bukan bicara tentang apa yang ada di fisik kita ini, tetapi itu bicara tentang tubuh, tentang jiwa, tentang roh, tentang masa depanmu, tentang apa yang engkau miliki, apa yang engkau punya, ya, tentang kreativitasmu, tentang berkatmu, hartamu, tentang semua yang ada dalam hidup, tentang hidup kita. Dan itu juga bicara tentang mengingatkan bahwa yang sesungguhnya yang Tuhan mau adalah seperti waktu kita dilahirkan, kita hidup, yang adalah membawa tubuh saja, tidak membawa harta, tidak membawa semua kepintaran yang ada di dunia ini. Tetapi Paulus mengingatkan hidup kita, yang di dalam hidup ini ada kehendak bebas, ada kehendak Allah, ada nafas Allah yang pada awalnya dihembuskan kepada kita. Paulus mengingatkan satu persembahan yang murni, yang inti dalam hidup kita adalah mempersembahkan tubuh kita. Bagaimana engkau punya tubuh yang di dalamnya engkau yang mengendalikan semuanya untuk Tuhan, mengendalikan semua panca indera, tanganmu, kaki kita, kaki yang melangkah dan berjalan di jalan-jalan yang Tuhan mau dan berkenan, tangan dan kaki yang kudus, mata yang kudus, telinga yang kudus, pikiran yang kudus. Sesuatu yang tidak mudah, tetapi sesungguhnya itulah yang Tuhan mau. Dan Paulus mengingatkan kita, itulah yang kita miliki sesungguhnya. Sebelum kita memiliki semua harta yang ada, mungkin mobil kita, uang kita yang mungkin MM-an ada di bank, semua yang kita miliki, harta benda kita, rumah kita, semua yang wow, mungkin berlian kita, cincin kita, emas, semuanya itu sesuatu yang wow. Tetapi Paulus mengingatkan kita, ayo mulai persembahkan
tubuhmu. Di dalam tubuhmu ini melekat jiwa. Di dalam jiwa ini ada roh. Satu slogan yang mengatakan, apa yang engkau pikirkan, itulah yang akan engkau lakukan. Apa yang engkau lakukan dalam artian tindakan, ya, apa namanya, suatu doing, melakukan sesuatu, itu adalah hasil dari hasrat, dari keinginan yang terbesar. Jadi semua menyatu di tubuh ini, di hidup ini. Persembahan yang hidup. Dan juga Paulus mengingatkan bahwa persembahan yang berkenan adalah, kalau dulu, zaman dulu imam-imam, semua kesalahan-kesalahan kita datang kepada imam besar dan membawa lembu, membawa merpati, minta pengampunan dan disembelih. Dan cukup. Dan diulang lagi, mungkin ada kesalahan, pelanggaran, membawa persembahan. Tetapi di ayat ini dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tuhan mau persembahan yang hidup, alive. Bukan persembahan yang diberikan begitu saja untuk menghapus dosa seperti zaman dulu, membawa korban atas pelanggaran. Tetapi ketika Yesus hadir di dunia, Dia mempersembahkan tubuhnya di kayu salib itu. Hanya darah Yesus yang kudus yang mampu membayar semua pelanggaran, kutuk dosa yang sudah dilakukan mulai dari zaman Adam dan Hawa. Dan itulah persembahan yang hidup. Dan Tuhan mau ingatkan melalui nas ini. Paulus berkata, berikanlah persembahan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu, selagi ada nafas kehidupan di hidupmu, mari persembahkanlah yang hidup lewat tubuhmu. Hitung hari-harimu. Ada satu lagu yang mengatakan, selagi masih ada kesempatan, selagi masih sehat, ya, mari melayani Tuhan. Kalau udah sakit, nggak percuma. Kalau udah berbaring di tempat tidur, sudah percuma. Tetapi selagi engkau sehat, selagi nafasmu masih ada, selagi tubuhmu lengkap, bisa berjalan, bisa menjamah, bisa berlari, bisa bergerak dengan sangat leluasa, mari persembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Ada satu motivator yang sangat terkenal, pasti saya percaya anak-anak semuanya mengenalnya. Namanya Nick Vujicic. Dia lahir tanggal 4 Desember tahun 1982 di Melbourne. Anak hamba Tuhan. Dia lahir cacat, tanpa tangan dan kaki. Pada suatu kali dia hampir putus asa dan bunuh diri. Mau bunuh diri. Dia mau menenggelamkan tubuhnya di bak mandi, ya, di bathtub. Karena dia berpikir, untuk apa aku hidup kalau aku ini menjadi beban buat orang lain, menjadi beban buat orang tuaku. Toh aku tidak punya tangan, aku tidak punya kaki, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Dan ketika itu Tuhan memberikan penglihatan kepadanya. Dia dikubur, kemudian ayah dan ibunya menangis di nisan itu. Dan dia hatinya mulai tergerak. Tuhan, kenapa Tuhan tunjukkan satu kesedihan yang besar? Bukankah aku tidak diingini orang lain? Bukankah aku akan jadi beban buat orang tuaku dan orang lain?
Lalu Tuhan kasih pengertian dan belas kasihan bahwa engkau berharga. Orang tuamu mengasihimu dan engkau berharga. Dan ketika itu dia mengurungkan dirinya, mulailah dia mencari dan mengenal Tuhan. Mulai detik itu, ketika dia mau mencari dan mengenal Tuhan, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Nick. Pendek cerita, dia mulai mencari Tuhan, membaca firman-Nya, mendengar suaranya. Dan setiap kali dia mencari Tuhan, Tuhan hadir dalam hidupnya. Ada sesuatu yang fresh, ada suatu mimpi yang dari Tuhan, Tuhan nyatakan. Ada satu hati yang besar yang Tuhan taruh di hatinya, bahwa dia dikasihi, dia bisa berarti bagi orang lain. Dan itu membuat dia bisa belajar, sekolah, dan dia lewati sampai universitas. Pendek cerita, sekarang dunia mengenalnya seorang motivator yang sangat handal. Dia berbicara di depan jutaan manusia di bangsa-bangsa. Seorang yang cacat, tidak punya tubuh yang komplit, tangan dan kaki bahkan tidak ada. Tapi Tuhan bisa pakai, menggerakkan orang lain, membangkitkan jiwa orang lain, membangkitkan hasratnya orang lain, membangkitkan motivasi, sehingga orang mempunyai keinginan untuk hidup, punya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, punya hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama Tuhan inginkan, hidup kita menjadi persembahan hidup. Hidup kita, tubuh kita menjadi persembahan yang hidup. Hari lepas hari, artinya hari lepas hari, selagi ada nafas kehidupan, mari ajar tanganmu melakukan apa yang Tuhan mau. Ajar kakimu hanya berjalan di jalan yang Tuhan mau. Latih telingamu mendengar yang Tuhan mau. Karena akan banyak voice, banyak noise. Tapi pilih untuk mendengarkan voice. Listen, mendengar suara yang dari Tuhan. Kau punya pilihan. Telingamu adalah milikmu, tapi kau punya pilihan mendengar yang dari Tuhan. Latih dirimu hanya mendengar yang dari Tuhan, kebaskan yang bukan dari Tuhan. Mari latih mulut kita memberkati. Latih mulut kita untuk berkata-kata yang baik. Latih mulut kita untuk memberkati. Engkau bisa memberkati, mendeklarasi. Kita punya kuasa perkataan yang baik tentang bangsa kita, perkataan yang baik tentang cuaca, tentang Indonesia, tentang dirimu sendiri. Perkatakan yang baik. Gunakan semua panca inderamu menjadi persembahan yang hidup. Lakukan apa yang Tuhan mau. Dan hiduplah kudus. Kudus itu berasal dari kata Ibrani kados. Kados itu artinya kudus, suci. Suci artinya tidak kotor. Artinya hidup kita yang hidup ini, yang dipersembahkan untuk Tuhan, jauhkan dari semua yang kotor yang dari dunia ini. Bagaimana caranya? Menyatu dalam hadiratnya. Bagaimana caranya? Belajar memuji Tuhan, belajar menyembah Tuhan. Firman Allah yang hidup itu akan membersihkan hidup kita. Yang kedua yang ketiga Tuhan katakan, menjadi persembahan hidupmu menjadi yang berkenan kepada Allah, yang berkenan, menggabungkan hidup, tubuh yang hidup, yang kudus. Kemudian yang kudus, yang jauh dari semua dosa, sehingga Tuhan akan melatih kita masuk dalam hidup yang berkenan. Dan ketika Tuhan berkenan, melakukan tepat seperti apa yang mau, seperti perintahnya, seperti suara hatinya dan kerinduannya. Ketika Tuhan berkenan atas hidupmu, maka hidupmu masuk di dalam segenap rencana Tuhan. Ketika Tuhan mengulurkan tongkatnya dan berkenan dalam hidupmu, apapun yang engkau kerjakan berhasil. Dan itulah ibadahmu yang sejati, yaitu hidup tubuh kita yang dipersembahkan
tubuh yang hidup ini, tubuh yang masih hidup ini, jadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu latihan, itu latihan. Engkau punya pilihan, engkau punya free will. Apakah mulut kita ini masih suka berkata-kata yang kotor, melawan? Pikiran kita ini masih suka berpikir hal-hal yang kotor dan najis. Itu pilihan. Apa engkau melatih hatimu untuk tunduk, untuk taat kepada semua ketetapan-ketetapan ilahi? Itu pilihan. Sekali lagi, mari melalui nats ini kita diingatkan, kita dilahirkan hanya membawa tubuh kita, dan dalam hidup kita diingatkan, mari persembahkan tubuhmu, tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan bagi Tuhan. Terima kasih. Kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu yang singkat ini. Mari bicara lebih lagi Tuhan dalam hidup kami. Bicara lebih kuat dan lebih tajam Tuhan. Roh Kudus tembusi jiwa kami. Biar kami mengerti jalan-jalan. Biar kami mengerti kehendak. Biar tubuh yang Kau berikan kepada kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Dan pada saatnya nanti Tuhan, kami menyelesaikan tugas kami sampai garis akhir dengan kuat, dan Engkau disenangkan, Engkau disukakan, dan kami percaya mahkota kemuliaan Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau mencengkeram hidup kami, milikilah kami. Buat anak-anak murid dimanapun berada Tuhan, mari Tuhan berkuasa atas hidup mereka. Mari Tuhan pagari mereka, biar Engkau sirami dengan kebenaran dimanapun berada. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.